Mengalun di hari siang, cakep. sepanjang pantai indah di Pasir Padi. Yuk saksikan podcast Pusbang Berbincang bersama Pak Kabid Slamet Setiadi. Hai seperadik Bangka Belitung. Pada hari ini jumpa lagi kita di podcast Pusbang Berbincang di kantor wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini kita kedatangan tamu spesial Bapak Slamet Setiadi, APTN HMM, selaku Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran. Sin Bapak, apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat dan baik, Mas Niko. Moga demikian juga ya. Pak, kali ini kita berbincang-bincang singkat tentang seputar pekerjaan kita di kantor wilayah BPN Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Sin Bapak, gimana mungkin pengalamannya udah berapa lama di sini Bapak? Boleh diceritakan di instansi pertanahan yang sedang menyaksikan podcast ini. Oke, terima kasih Mas Niko, bahwa saya dulu sebelum di Bangka Belitung sudah hampir 35 tahun masa kerja saat ini. Tapi kami memang banyak mengabdikan diri kami waktu di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Saya sudah dilantik ke 10 kali ini ya. Dan pengalaman yang paling berkesan bagi saya menjadi Kasubs itu hampir 15 tahun. Nah ini. Jadi memang saya cenderung menjadi orang lapangan, dulu sempat menjadi pelaksana paling bawah di kantor pertanahan. Jadi untuk pengalaman di bidang pelayanan mudah-mudahan sangat bermanfaat dan membantu di dalam pelaksanaan tugas di Kepulauan Bangka Belitung ini, khususnya di Kanwil BPN Provinsi Babel ini ya. Seperti yang kita tahu kan kalau kita di era transformasi Pak digital di kementerian kita menuju pelayanan pertanahan secara elektronik. Ya. Bapak bisa menjelaskan bagaimana kondisi data pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini Bapak? Ya, terima kasih Mas Niko. Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa tugas di bidang pertanahan itu ya ngurusi tanah atau daratan dulu ya. Dengan kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disebut dengan kepulauan itu ada banyak atau setidaknya lebih dari satu pulau. Kondisi saat ini di luas daratan di Bangka Belitung adalah 1.642 hektar lebih gitu ya. Kemudian dari luas tersebut dari luas daratan tersebut ada 989.000 lebih itu merupakan kawasan APL. Kemudian kawasan hutannya di sini 656.022 hektar. Jadi kurang lebih hampir 40% merupakan kawasan hutan, sedangkan yang 60% merupakan kawasan APL non hutan yang menjadi tugas kita di sini untuk kita kelola dan di-manage atau bahasanya menjadi tugas kita secara administratif oleh Badan Pertanahan Nasional. Kemudian dari luas tersebut, kalau yang di Bangka Belitung itu, kita dulu waktu saya masih ingat pelajaran SD itu terkenal apanya di sini? Timah. Nah, di sini salah satu daerah pertambangan dan penghasil timah yang terbesar di Indonesia mungkin ya. Jadi untuk wilayah yang hanya 989 tersebut hampir 22,71%-nya adalah IUP. Artinya telah ada IUP yang diberikan khususnya kepada PT Timah dan juga perusahaan-perusahaan yang lain, gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu Pak, IUP itu izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan sendiri dalam sejarahnya ada beberapa pejabat yang berwenang untuk memberikan tersebut. Pada saat era otonomi daerah awal itu menjadi kewenangan bupati atau kepala daerah di tingkat pemerintah kabupaten atau kota, kemudian menjadi kewenangan gubernur, dan saat ini semua kewenangannya merupakan di dalam pemberian IUP adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kemudian saat ini ya jumlah bidang atau estimasi jumlah bidang di seluruh Bangka Belitung ada 721.762 bidang. Kemudian dari jumlah bidang tersebut sebanyak 679 bidang, 679.908 bidang atau 94,20% telah terukur dan terpetakan. Sedangkan yang belum terpetakan masih ada
41.854 bidang atau 5,8%-nya. Nah, yang belum terpatahkan ini adalah tantangan kita semua. Kemudian untuk jumlah buku tanah pada data 25 November kemarin, itu untuk jumlah buku tanahnya ada 523.623 buku tanah, sedangkan dari sejumlah tersebut yang telah mengalami proses validasi ada 480.530 atau kurang lebih hampir 91% lebih ini sudah tervalidasi. Kemudian jumlah surat ukurnya ada 552.775, sedangkan SU validnya ada 477.874 atau kurang lebih sudah dilaksanakan validasi sebanyak 86,45%. Dari jumlah persir yang terdaftar itu 679. Kemudian ini ya Pak, jumlah persentase PTSL ini kisaran 80%-an. Ya, kira-kira dengan estimasi jumlah bidang yang 679 itu yang sudah terdaftar kurang lebih 80%-nya. 20% ini masih menjadi tantangan kita semua untuk kita tindak lanjuti. Ya. Kemudian untuk terkait dengan kondisi saat ini sudah tren menjadi tugas kita untuk menyiapkan proses transformasi digital yang dari semula analog menjadi digital. Bapak Kakanwil telah mendeklarasikan pada saat itu bahwa seluruh kantor pertanahan di 6 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini pada tanggal 23 Juni kemarin dengan disaksikan oleh Forkopimda, kita telah bersama-sama dan pada saat itu disaksikan juga oleh Pak Dirjen PHPT kita semua telah melaksanakan sertifikat elektronik. Dalam perkembangannya, perjalanannya kan cukup panjang. Mungkin dapat diceritakan Pak kepada insan-insan pertanahan yang sedang menonton nih, hambatan kendala masalahnya Pak, kira-kira apa ya? Kemudian untuk kegiatan terkait dengan kegiatan pelayanan kita ya, adanya IUP di daratan yang APL tadi, kemudian APL adalah kewenangan kita, salah satu yang kita hadapi terutama pada saat kita melayani permohonan HGU nih yang kita rasakan. Artinya apa? Ada ketentuan di dalam Permen 18 itu bila bidang tanah yang akan dimohon itu tumpang tindih atau di bahasa selanjutnya untuk di sini lebih dikenal dengan beririsan dengan izin usaha pertambangan. Ini bisa dibedakan izin usaha perkebunan dengan izin usaha pertambangan. Ini dua hal yang berbeda. Kalau secara keruangan itu IUP itu terkait dengan apa yang di atas tanah, sedangkan IUP pertambangan apa yang berada di bawah tanah atau di tubuh bumi bahasanya gitu ya. Nah, kenapa pada saat kita sampaikan diperlukan adanya perjanjian pemanfaatan lahan bersama antara pemegang IUP dengan yang pemegang izin usaha perkebunan tersebut, disinilah ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, sehingga terkendala di situ. Sehingga untuk kondisi yang demikian ada pilihan kita di inklave atau lengkapi dengan PPLB tadi. PPLB sulit, di inklave tidak mau, akhirnya mandek. Nah, dengan berkas kita kembalikan terlebih dahulu untuk diperbaiki. Artinya belum ada sepakat di situ mana yang akan diproses. Kita juga perlu kehati-hatian itu karena sebagai suatu kelengkapan dokumen yang diperlukan di dalam memberikan pertimbangan kepada pimpinan untuk memutus layak tidaknya permohonan ini dikabulkan. Kira-kira itu. Kemudian terkait dengan untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 2023 terkait dengan IUP ada kerjasama yang telah ditandatangani antara kantor wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Timah pada saat itu selaku PT Timah ini entitas perusahaan yang menguasai hampir
90% lebih IUP yang ada di Bangka ini sebagai BUMN itu ya. Kemudian ditindaklanjuti juga kerjasama antara PT Timah dengan Badan Bank Tanah. PKS tersebut pada saat penandatangannya disaksikan oleh Bapak Menteri kita pada saat itu, Bapak Hadi Cahyanto. Dalam perkembangannya ada beberapa kewajiban dari masing-masing pihak terhadap PKS ini ya. Intinya yang semula kita tidak tahu sebenarnya jumlah real IUP yang ada di Bangka Belitung itu berapa, sehingga kita bisa menyampaikan angka-angka tadi. Sehingga lagi dari data itu kita overlaykan dengan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar di kita, seberapa besar sih sebenarnya atas bidang tanah yang telah terdaftar oleh Kanwil, oleh Badan Pertanahan di wilayah Kanwil ini yang ternyata tumpang tindih dengan IUP. Kalau ini sudah terjadi secara masif ya kita perlu berhati-hati sebagai fakta bahwa kondisi ini harus dimanage dengan pas supaya tidak timbul gejolak nantinya. Apa contoh gejolak? Kemarin ada apa ya? Intinya menjadi suatu persoalan yang harus ditangani dan dikelola secara bijak oleh masing-masing pihak. Itu ya. Silakan. HKM mungkin Pak ada faktor dari pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan-kegiatan itu bisa diceritakan Pak? Oh, untuk ini kegiatan PTSL. Salah satu HKM yang ada di kegiatan PTSL untuk Bangka Belitung ini setelah dilaksanakan PTSL sejak tahun 2017 itu salah satunya itu kan mungkin apa ya, secara faktual masyarakat di sini lebih senang pegang sertifikat bahasanya ya, bahasa mereka itu saya hampir senang dengan sertifikat camat. Nah ini yang dalam perkembangannya menjadi kita tanda tanya, sertifikat camat itu sertifikat macam mana, ternyata SKT gitu lah. Kenapa alasannya? Pak, kalau saya pegang ini kalau mau jual tanah lebih cepat. Kalau sudah pakai sertifikat, kalau kita mau mengalihkan hak kita harus ke PPAT dan seterusnya. Ini salah satu alasan. Artinya animo masyarakat masih apa ya, ini perlu mengedukasi atau berkomunikasi dengan masyarakat lebih jauh. Kemudian hambatan yang lain, ternyata banyak pemilik tanah yang ada di wilayah Bangka Belitung ini domisilinya tidak di Bangka Belitung, di daerah-daerah di luar provinsi ini. Nah, ini menjadi tantangan kita tersendiri. Kemudian bahwa seluruh kita ada beberapa kebijakan yang pernah dilaksanakan, seluruh bidang tanah yang terukur itu kondisi saat ini ternyata ada penyesuaian dan perubahan. Nah, perubahan data inilah yang harus kita cermati. Sementara kemarin juga ada kebijakan bahwa seluruh K3 backlog harus diselesaikan ini ya. Kemudian ada, kalau di dalam kegiatan PTSL ada kekurang lengkapan alasan dan berkas dalam berkas permohonan. Nah kalau yang jelas kita tidak menjadi pertimbangan itu adalah bila masih sengketa ya jangan diproses dulu, artinya selesaikan dulu sengketanya. Kemudian untuk penyelesaian kondisi-kondisi ini, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kanwil beserta jajaran sudah dalam level manapun telah kita laksanakan. Untuk yang dari kegiatan yang sifatnya formal, kemudian sampai yang kami telah melakukan kegiatan yang non formal. Setiap saya ketemu orang baru, kita ajak ngobrol, kita ajak berbincang, kita tanya yang sederhana, tinggal di mana Pak? Terakhir, tanahnya sudah sertifikat belum? Nah, kalau dia jawab belum, kenapa belum? Kita jadi tahu permasalahannya. Wah, nanti sayang Pak, kalau saya mau jual sulit, katakanlah begitu. Tetapi setelah kita berikan informasi yang lebih lengkap, lebih sederhana, mereka menjadi tergugah. Ada salah satu kondisi itu terkena yang saya ingat betul itu di warung Mbak Denok. Dan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, saya senang dolan ya. Suatu ketika ada daerah yang dilaporkan sulit untuk ditembus. Nah,
saya masih ingat di daerah KC. Saya waktu itu menyempatkan diri hanya ikut maghrib, setelah itu saya diem aja di situ. Lama-lama ada orang tanya, Bapak dari mana? Oh, saya numpang sholat di sini. Habis itu tanya, Bapak tugas di mana? Saya juga jawab, oh kami sedang melaksanakan tugas di sini di Kanwil BPN. Ditanya lagi, ya, kemudian kita balik bertanya, gimana Pak, tanah-tanah di sini Pak sudah sertifikat atau belum? Wah kita masih banyak nih yang belum. Ya, dari sana kita tahu permasalahan. Kemudian informasi ini kita sampaikan ke teman-teman, itu kurang, kalau didorong terus dengan sosialisasi mungkin bisa untuk dikembangkan terus pencapaian target di wilayah desa tersebut. Nah kira-kira itu. Kemudian untuk peran serta Pemda dalam hal mendukung pelaksanaan PTSL ini, hampir seluruh Pemda, bukan hampir ya, seluruh pemerintah kabupaten kota di wilayah Kepulauan Bangka Belitung ini telah mendukung kegiatan tersebut, khususnya dalam bentuk pembebasan BPHTB atau pengurangan BPHTB. Yang terakhir ini adalah Kota Pangkal Pinang dengan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang nomor 13 tahun 2024 ini tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah membebaskan BPHTB untuk kegiatan PTSL. Dan alhamdulillah pada hari ini untuk PTSL Kota Pangkal Pinang termasuk salah satu yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian mulai dari kegiatan Puldadisnya, kemudian kegiatan pemberkasan sudah 100%, kemudian untuk K1-nya sudah terrealisasi juga. Nah, mudah-mudahan disusul dengan kantor-kantor yang lain. Yang saya tahu Bangka Selatan juga sudah 100%. Kemudian Bangka Tengah itu kurang dikit ini Bangka Tengah. Karena kemarin ada kebijakan revisi target PTSL yang semula di tahun 2024 ini kita ada 11.620 dikurangi menjadi 11.420. Kemudian ada salah satu kanta ini dapat kita di sana kekurangan target, di sini kelebihan target. Nah, kita oleh Bukapek telah ya, sehingga kita mudah-mudahan pada tahun anggaran ini, tahun 2024 ini dapat menyelesaikan seluruh target insya Allah. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan. Dan saya juga mengucapkan sangat mengapresiasi dengan kerja keras teman-teman di daerah itu. Saya mohon maaf juga mungkin karena sering tanya ya. Memang tugas saya bertanya karena saya nggak di lapangan itu kan. Nah, ini. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran, keberhasilan, dan yang terakhir ini lindungan. Karena di dalam pelaksanaan tugas kita ini, kita sudah berusaha maksimal, sudah berhati-hati, ternyata ada hal yang di luar kemampuan kita semua menjadi tidak pas atau bahkan keliru, salah. Inilah yang kita harus mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua dan pimpinan bahwa pelaksanaan tugas kita di lapangan ini benar-benar sekuat tenaga kita telah mencurahkan untuk keberhasilan apapun yang ditugaskan oleh pimpinan. Intinya gitu. Mantap Pak, selamat. Jadi teman-teman bisa tahu ya sedikit cerita Pak Selamat di daerah dalam memperjuangkan program PTSL itu Pak. Insya Allah. Mungkin menurut Bapak versi Pak Selamat nih, kenapa sih Pak perlu sertifikat elektronik? Boleh disampaikan kepada teman-teman nih. Ya, mengapa sertifikat elektronik itu ya? Pertama itu kan arahan Presiden jelas itu pada saat itu. Kemudian tantangan yang dihadapi. Kemudian era kita sudah memasuki era digital. Sekarang kita jarang ya kalau bertransaksi di perbankan itu masih menggunakan
kartu datang ngisi slip itu kayaknya udah langka, udah pakai kalau di Mandiri di BRI pakai Brimo, di Mandiri pakai Livin. Nah, ini salah satu tantangan kita dan kita, wah ini sesuatu kalau kita tidak menyesuaikan kita bisa tertinggal. Nah, kemudian adanya perubahan pola pikir atau paradigma di masyarakat dan kemajuan teknologi informasi. Kalau tantangan yang dihadapi, kalau kita dulu masih menyimpan sertifikat analog itu ada kekhawatiran yang macam-macam. Bahkan kalau saya kan orang kampung, kalau nyimpen sertifikat itu kadang-kadang lupa naruhnya, hilang. Gitu. Kedua, naruhnya sembarangan jadi rusak, kalau dimakan rayap mungkin ya. Kemudian dari sisi kantor kita sendiri, setiap berkas dokumen permohonan hak itu bisa setebal apa itu. Penyimpanan berkas juga menjadi tantangan. Nah, sudah menjadi bahan pemikiran dari pimpinan-pimpinan dan pembuat kebijakan terdahulu dan saat ini sudah mulai kita realisasikan, intinya gitu. Pak, di tengah-tengah kesibukannya Pak, maaf mengganggu sebentar. Iya. Kita ini kan bekerja performa di kementerian kita. Mungkin Bapak dapat menyampaikan motivasi kepada teman-teman yang di daerah ataupun yang mendengarkan kesan-pesan Pak Slamet dalam sebagai Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran. Yang selama ini kalau resep mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada dua pilihan, pilih mana bekerja dengan benar dan bekerja dengan baik, saya pilih yang pertama. Bekerja dengan benar dulu. Meskipun tanda kutip kalau kita bekerja dengan benar itu kelihatan kaku. Benar itu artinya apa? Benar sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan harapan. Pimpinan sesuai dengan perintah pimpinan, kalau kita laksanakan dengan benar, mudah-mudahan itu kita menyelamatkan kita. Kedua, kita harus bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Kita ada berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pimpinan kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan sejawat kita, dan bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan bawahan atau teman-teman yang mendukung dan membantu kita di dalam pelaksanaan tugas. Kira-kira itu Pak nih. Juga kalau kita ketemu dengan siapapun, kita kalau bisa mengembangkan komunikasi dengan baik, kita akan mendapatkan informasi yang luar biasa yang dapat mendukung kesuksesan atau keberhasilan kita di dalam melaksanakan tugas dimanapun itu berada. Kira-kira itu Pak Niko, yang pengalaman saya mudah-mudahan bila ini ditimbang-timbang banyak hal yang baik, silahkan diambil. Tapi kalau dianggap tidak baik, silahkan diperbaiki. Ambil yang baik saja, gitu ya. Mantap, yeah. Ya, terima kasih Bapak di tengah kesibukan yang masih menyempatkan di kesempatan podcast kita hari ini. Mungkin banyak pelajaran dan ilmu-ilmu baru yang mendengar dan teman-teman insan pertanahan yang sedang menyaksikan. Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Mas Niko. Kembali kerjanya. Terima kasih. Selalu. Amin. Kita akan menyaksikan nanti di podcast Pusbang Berbincang selanjutnya. Terima kasih Mas Niko juga. Terima kasih kembali untuk seluruh yang telah mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas pengabdian kami di Provinsi Kepulauan Babel ini. Terima kasih. Pusbang SKATP berkibar. Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Asakawa Kite Paca.